kalau mengutip kata-kata Romo Agus hari ini bahwa warga negara yang baik adalah pahlawan bagi kotanya, bagi negaranya. Khususnya mungkin kalau dalam konteks ini karena mayoritas Bapak Ibu berasal dari Jawa Barat, dari Depok, mungkin kita bisa membahas nih terkait dengan semangat kepahlawanan, kemudian karena tanggal 10 besok adalah Hari Pahlawan, dan juga bagaimana sih kepahlawanan itu kita implementasikan dalam konteks pilkada ini. Mungkin untuk pertama saya ingin bertanya dulu kepada Romo Baskoro sebagai seorang ilmuwan dan sejarawan. Saya ingin bertanya Romo, sebenarnya semangat kepahlawanan yang kita peringati pada Hari Pahlawan pertama besok ini ya, bagaimana semangat kepahlawanan itu bisa menginspirasi umat, khususnya umat Katolik mungkin di Indonesia ini dan di mungkin yang Bapak Ibu dan rekan muda dari sini, supaya bisa lebih aktif lagi untuk berpartisipasi dalam konteks politik. Terkait dengan kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus bulan September lalu, saya dan beberapa teman itu baru saja bertemu dengan Monsignor Anton Bunyamin di KWI. Beliau mengatakan bahwa sejak kunjungan itu kalau pas makan pagi atau makan siang, Paus itu yang membicarakan hanya tentang Indonesia. Begitu terkesannya atas kunjungan itu, sehingga Bapak Suci itu sering-sering menyebut Indonesia dan cerita kepada orang yang berjumpa. Antara lain karena Indonesia itu begitu plural, tetapi saling menghormati. Apalagi waktu itu beliau juga melihat bahwa yang menyalami beliau bukan hanya orang Katolik, tapi juga teman-teman Muslim dan sebagainya. Bagi beliau ini adalah sebuah contoh yang luar biasa. Sudah lama beliau dapatkan dan ini menjadi kenyataan di Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam arti tertentu bulan September lalu awali dengan suasana yang aman, pausnya merasa nyaman. Kita semua sudah menjadi pahlawan. Menjawab pertanyaan Pak Kris tadi. Kita semua sudah menjadi pahlawan dan itu kita tunjukkan kepada dunia bahwa hidup berdampingan dalam keragaman yang begitu banyak, etnis, agama, geografis, status sosial bisa. Nah, untuk itu sekali lagi saya bukan siapa-siapa, tapi kita perlu berterima kasih satu sama lain karena kita telah menunjukkan itu. Baik, itu poin yang satu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga bahwa kita harus akui ya, apapun dan sebagainya. Dalam waktu yang lama, gereja itu sangat anti demokrasi. Pengalaman terburuk adalah ketika rakyat itu naik dalam revolusi Prancis tahun 1789 itu contoh bagaimana kalau rakyat itu dibiarkan boleh ini kekacauan yang ada. Jadi gereja itu cukup lama anti demokrasi, apalagi awal pertengahan dan sebagainya. Saya mau buktikan dari Romo Agus menyinggung saya sebagai sejarawan yang pura-pura sejarah itu. Ya. Nah, tetapi kemudian gereja belajar dari kesalahan itu, lama-lama gereja mulai memeluk atau embracing demokrasi dan mulai yang Rerum Novarum dan sebagainya kira-kira 100 tahun yang lalu gereja ternyata makin memeluk demokrasi dan dari dokumen-dokumen resmi gereja Konsil Vatikan II dan sebagainya semakin membuka keragaman demokrasi dan dalam demokrasi itu gereja melihat bahwa nilai-nilai manusia dihormati di dalam suasana demokrasi. Malah kalau dalam suasana yang teokratis atau sangat feodal itu tidak dihargai pendapat orang itu. Nah, intinya bahwa gereja sejak itu sampai sekarang itu sangat menghormati demokrasi. Kalau kita ngomong soal pilkada dan sebagainya, saya kira ini bagian dari perubahan sikap gereja yang sangat menghormati demokrasi. Dan itu harus kita hidup bersama. Poin 2 Pak Lestri. Poin ketiga, kalau kita mau yang disinggung Romo Agus juga tadi ya soal sejarah yang lalu,
Ya partisipasi umat Katolik ini meskipun kecil tapi kan cukup besar ya, banyak orang Katolik yang dalam perjuangan kemerdekaan itu kalau kita seluruh rangka memperingati Hari Pahlawan ya meskipun tidak banyak tetapi ya cukup banyak juga pahlawan-pahlawan Katolik yang ikut berjuang menumpahkan darah sejak awal Republik ini berdiri. Kita kenal nama Adi Sucipto, di Papua kita mengenal nama Yusuf Darso dan sebagainya, atau Slamet Riyadi di Solo dan sebagainya. Itu kan meskipun kecil jumlahnya tapi orang Katolik sudah berjuang sana. Dan ini saya dengan beberapa teman dari NTT juga sedang memperjuangkan dua pahlawan yang lain. Itu satu Pak Frans Seda yang meskipun tidak gugur tapi beliau ikut sejak tentara pelajar sampai Ibu Mega dan bahkan setelahnya tetap aktif. Yang kedua yang dari NTT juga tidak kita kenal, saya juga baru kenal namanya Herman Johannes Fernandes. Itu orang dari Flores, dulu seangkatan dengan Pak Prasetya setelah kemunculan dan sebagainya, dan dia gugur sebagai pahlawan di desa Sidobunder di Kebumen. Itu saya mengatakan bahwa ya sejak awal berdirinya Republik ini kita sudah ikut berjuang dan itu menjadi inspirasi kita bersama. Belum kalau kita ngomong tentang Monsinyur Sugio Pranoto itu di Semarang yang membela Republik, dan juga yang lebih sekarang adalah Romo Mangun ya, yang juga selain ikut berjuang sebagai tentara pelajar waktu itu juga berkiprah sampai beliau meninggal tahun 1999. Jadi kalau ngomong soal pahlawan dan ngomong soal partisipasi di masyarakat, kita punya banyak pengalaman. Nah sekarang ini selain tadi sudah menjadi pahlawan keberagaman bulan September lalu sampai sekarang, saya kira partisipasi kita sebagai umat Katolik di dalam pilkada, di dalam pemilu, di dalam proses demokrasi itu sangat penting dan itu bisa dikatakan bagian dari partisipasi kita di dalam kepahlawanan yang kita peringati setiap tanggal 10 November. Itu kira-kira Christine. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Basro. Jawabannya sangat komprehensif, menunjukkan sungguh sejarawan sejati ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan lanjutan Romo, karena tadi Romo menyinggung terkait dengan pahlawan-pahlawan figur-figur Katolik di Indonesia. Mungkin Romo bisa menceritakan sedikit terkait dengan kontribusi gereja sebagai kumpulan atau sebagai institusi sendiri. Gereja Katolik itu bagaimana sih untuk berkecimpung dalam ranah politik, dalam ranah kebangsaan? Karena mungkin kalau tadi misalnya seperti Franseda atau Johannes Fernandes itu mereka kan aktor-aktor personal individu. Tapi bagaimana gereja sebagai institusi? Terima kasih, Pak Resti. Ini pertanyaan mudah-mudahan. Nah ini saya, ya Mas Ari mungkin nggak boleh terlalu terangkat ke politik ya, nanti disemprit sama Pak Markus. Umum jadi, saya kira entah besar entah kecil ada 3 kontribusi institusional gereja Katolik dan juga yang lain terhadap bangsa ini. Yang pertama, sebenarnya gereja Katolik dengan dulu ya para misionaris atau para suster, romo, bruder awal itu memperkenalkan sistem pendidikan yang terpadu, pendidikan sekolah di mana-mana, dan itu bukan sekolah yang independen, tetapi ini sebuah sistem ya, pengelolaan pendidikan secara sistemik. Misalnya ada ordo atau organisasi apa pendidikan sekolah, yayasan sekolah kami itu kan sistem pendidikan yang tersistem gitu. Dan saya kira itu salah satu kontribusi ketika di awal Republik ini itu belum ada. Gereja Katolik sudah mulai sekolah dengan segala catanya. Yang kedua juga mengintrodusir cara modern mengelola kesehatan dengan banyaknya rumah sakit yang bukan hanya sesuatu yang independen tapi itu juga sistem. Sekarang ini kan banyak rumah sakit dikelola oleh pemerintah dan sebagainya. Yang waktu itu karena kita masih sibuk mempertahankan kemerdekaan dan sebagainya kan belum bisa. Tapi gereja Katolik waktu itu sudah mulai mengintrodusir itu.
Dan yang ketiga, sengaja atau tidak sebagai institusi, ya kita membantu ini Indonesia sebagai negara yang beragam, ya, negara yang beragam, bukan hanya apa itu suku tertentu, bukan agama tertentu, bukan budaya tertentu, tapi beragam, dan keberagaman itu terutama tercermin di dalam selain berbagai lembaga gereja ini juga dalam tata peribadatan. Gereja kan memasukkan lagu-lagu daerah dan sebagainya untuk peribadatan, sesuatu yang biasa. Tidak harus berbahasa Latin